Assalamualaikum, bersama saya Ki Kumbang dari Seni Golok Indonesia. Saya akan mengajak untuk melihat-lihat koleksi dari golok saya. Ini ada golok dari Tasik Malaya, Galonggong. Ini dia ada semacam pamor Damaskus. Ini ada dari Subang. Ini juga full tanduk, bulu domba. Bilah Damaskus dia pakai bahan tanduk kerbau. Ini masih tergolong golok-golok era sekarang, era zaman-zaman sekarang. Kalau kita lihat di sini juga ada golok-golok zaman dahulu, seperti ini. Ini golok paut sintung. Ini perkiraan sekitar usia 400 tahun. Paut sintung model bilahnya. Nah, ini cakar kidang namanya. Hulu cakar kidang. Nah, ini ada dari Cirebon. Sama sekitar usia 400 tahun. Bilah Malepah Gedang. Ini hulu Makoro. Makoro itu sejenis mitos hewan purba di dasar laut. Jadi perpaduan antara hewan di laut dan di darat, seperti kijang dengan ikan gitu. Nah, ini hasilnya seperti ini. Khas dari Cirebon. Lalu ini ada ini banyak kita temui di daerah Jawa Tengah dan Bali. Nah, ini disebut hulu jatayu. Jatayu itu adalah burung. Ini sekitar 400 tahun juga lah kira-kira. Golok dari era Kesultanan Banten. Nah, ini dia mempunyai ciri khas candung bilah dengan bahan meteorit. Nah, ini yang kemerlip ini meteorit, kemerlip halus. Jadi ada perbedaan antara material meteorit, pasir melela dan kendaga. Bisa kita raba biasanya. Nah, ini hulu cakar kidang. Masih khas dari Sultanan Banten. Nah, ini sama dari Kesultanan Banten juga. Mungkin era-era Banten Girang lah, sekitar tahun 1400-an. Nah, ini ada bolongnya di sini. Bilah candung. Ini banyak kita temui di daerah Jawa Barat. Hulu jengkolan. Nah, ini yang pamor adek namanya. Pamor adek, dan yang melingkar-lingkar ini bisa disebut pusar bumi, ada yang nyebut kol buntet, macam-macam, tergantung dari lingkarannya. Lalu ada yang dari Mataram. Mataram ini hulu bayak namanya, atau endas bayak. Nah, ini yang disebut dengan suduk maru. Suduk maru ini sekitar 600 tahun. Ya, sekitar 600 tahun. Lalu ada dari Sumedang. Nah, ini Sumedang, ini hulunya jenis kaki kuda. Nah, ini Malepah Gedang. Hulu kaki kuda ini sangat identik dengan wilayah Sumedang. Ini cengkrong. Cengkrong ini saya temukan di Jawa Timur dengan bahan besi kelengan atau besi hitam. Nah, ini bentuknya agak unik dia. Cengkrong ini masih tergolong larbango cengkrong. Gitu. Ini saya temukan di daerah Jawa Timur. Besinya memang hitam deh, Pak. Jadi disebutnya besi kelengan. Gitu. Ya. Lalu ini ada lagi yang tua lagi nih. Nah, ini larbango. Ini masa era Singosari. Kenapa saya bisa bilang Singosari? Ini material kendaga namanya. Jadi ada perbedaan antara kendaga, meteorit, dan pasir malela. Ini sangat kasar kalau kendaga. Ya. Nah, ini yang paling tua ini. Nah, ini saya temukan di daerah Cakung. Mungkinan ini berasal dari Banten ini.
Nah, ini tampak sudah habis karena korosi, saking tuanya mungkin. Ini juga ada pamor adek juga. Nah, ini dari Banten juga, ceker kidang. Nah, ini Madura. Nah, ini disebutnya calok. Calok ini senjata tempur biasanya di Madura. Lalu ada ini termasuk golok Pasundan. Nah, ini namanya si Tumang. Tumang ini mungkin dari legenda Sangkuriang. Anjingnya Sangkuriang. Ini filosofinya kesetiaan si Tumang ini. Jadi di antara golok Pasundan ini tergolong unik karena material dari bilah golok Pasundan itu biasanya lentur. Jadi bisa lentur dia, padahal besi. Gitu. Ya. Bisa lentur. Nah, ini keistimewaan dari bilah Pasundan dan nggak patah. Kalau diginiin balik lagi dia. Gitu. Ya, elastis. Sangat elastis. Nah, ini juga dari Mataram. Suduk Maru, Mataram. Ini biasanya dipakai sama perwira-perwira lah. Kalau kita lihat dari handle-nya ini, biasanya dipakai sama perwira. Mataram, Sultan Agung. Ini juga dari Jawa Barat, disebutnya hulu baya ini. Ini perkiraan sekitar 500 tahunan ini. Ini bentuknya mirip buaya. Biasanya dipakai di angkatan tempur Pajajaran biasanya, hulu baya ini. Ya. Asal muasal golok sendiri itu dari Jawa Barat yang kita temukan itu di dalam kitab Sang Hyang Siksa Kandang Karesian disebutkan bahwa golok itu senjatanya para raja. Nah itu. Mungkin ini banyak sekali bentuk-bentuk model bilahnya. Dia biasanya kalau zaman dulu itu material antara kendaga, pasir melela sama meteorit. Salah satu material utama dari golok itu sendiri. Nah, ini tergolong yang tua ini. Ini sekitar 800 tahunan ini. Karena untuk mengetahui sebuah usia dari golok ini golok harus diuji laboratorium metalurgi. Seperti yang sudah kita laksanakan kemarin, kita kerjasama dengan Institut Teknologi Bandung, UPT Metalurgi, dan harus dihancurkan, Pak. Jadi harus dihancurkan atau segini, sekecil, atau seluruhnya untuk menguji material, tingkat kekerasan besi, mineral, dan kimianya. Gitu. Ini ada lagi jenis golok Pasundan. Nah, ini yang disebut hulu Priaman. Priaman atau Parahyangan ya ini. Dia ada jenis lubang. Biasanya hurufnya ganjil ini antara 9, 12. Nah, ini salah satu golok khas Pajajaran, Pariaman atau Priangan atau Parahyangan. Oh, kalau untuk golok ageman itu biasanya bentuknya kecil. Nah, kalau perang itu dia lebih panjang, bisa disebut golok panjang atau gobang. Nah, seperti ini. Dia lebih panjang. Ini lebih panjang biasanya kalau untuk berperang itu senjata panjang ini biasanya digunakan untuk pasukan berkuda. Pasukan berkuda karena sabetannya dia bisa membangkitkan tenaga yang lebih kalau dari golok panjang ini. Kitaran seperti ini ageman gitu. Jadi hanya untuk selipan di pinggang. Bahannya itu ya yang sudah saya teliti di metalurgi ITB itu 3 jenis bahan itu yang sangat signifikan itu ya meteorit, kendaga, pasir malela, selebihnya nikel dan zat-zat besi lainnya. Untuk cara peralatan itu biasanya kita mandikan ini jadi maksudnya dihilangkan karat. Karena kalau kita simpan untuk jangka waktu yang lama itu biasanya berkarat karena korosi udara.
Gitu. Jadi caranya direndam di air kelapa hijau, Pak. Air kelapa hijau ini bilahnya direndam, dicampur jeruk nipis, selama 3 hari baru kita angkat. Jadi hasilnya kayak gini, putih. Dan setelah selesai putih begini, biasanya diwarang. Nah ini yang disebut warang. Warang itu diberi larutan asam, yang disebut arsenik. Nah ini, jadi tampak jenis material utamanya, entah itu pasir melela atau kendaga atau meteorit, ini bisa kita lihat setelah diwarang. Contohnya ya seperti ini. Nah ini bisa kelihatan, ini kelihatan. Nah ini material utamanya akan timbul setelah diwarang. Jadi setiap empu itu biasa memiliki ramuan material tersendiri. Nah itu yang membuat dia istimewa. Contohnya kalau kita megang handphone Oppo, itu beda dengan kita megang handphone iPhone. Nah seperti itu, karena ada unsur lebihnya. Ya demikian sebagian dari koleksi saya. Saya Ki Kumbang. Terima kasih buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.